Pemirsa, lalu apa alasan polisi yang menahan MA warga Ciracas, Jakarta Timur yang dinilai telah mengejek Presiden Joko Widodo? Lalu pasal apa saja yang dikenakan? Kita akan langsung berbincang dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Polisi Boy Rafli Amar. Selamat sore Pak Boy, apa kabar Pak? Selamat petang, kabar baik Ya. Mas Rizky. Pak Boy, terkait dengan adanya kasus pencemaran nama baik terhadap Pak Joko Widodo, bisa Anda ceritakan dari asal permasalahan dari laporan ini ada, kemudian akhirnya menyeret si pelaku ke dalam penjara? Ya, terima kasih. Jadi memang penyidik melakukan langkah-langkah hukum berdasarkan laporan polisi yang diterima dengan terregister nomor 717 7 Romawi 2014 tertanggal di sana tanggal 27 Juli. Dengan laporan itu penyidik Polri, dalam hal ini penyidik cyber kita melakukan langkah-langkah penegakan hukum, dan memang dari peristiwa ini konstruksi hukum yang dilakukan penyidik adalah terkait dengan yang pertama terkait undang-undang pornografi, undang-undang yang diatur dalam nomor 44 tahun 2008 khususnya pada pasal 29, kemudian juga undang-undang tentang ITE pasal undang-undang 11 2008, dan juga ada pasal pidana yang diatur dalam KUHP kita 310, 311 dan pasal 157. Ini secara primer dari persangkaan yang dituduhkan bukan merupakan delik aduan. Jadi undang-undang pornografi itu bukan delik aduan. Nah, dalam konteks inilah penyidik melakukan langkah-langkah pengumpulan alat bukti, keterangan para saksi termasuk ahli dalam hal ini, sehingga proses 3 bulan inilah baru akhirnya penyidik menemukan di mana keberadaan dari saudara MA ini ya, yang ternyata berada di kawasan Jakarta Timur, yang akhirnya pada tanggal 23 lalu dilakukan penangkapan oleh tim penyidik dari cyber. Ya. Pak Boy, yang Anda sudah jelaskan tadi, kemudian pihak kepolisian memprosesnya tanpa harus ada pengadu, karena ini bukan delik aduan dalam Undang-Undang ITE. Nah, dalam hal ini, dalam pengumpulan bukti-bukti tadi, siapa saja Pak yang sudah diperiksa terkait dengan kasus ini? Ya, tentu yang utamanya adalah termasuk saksi pelapor tentunya, yang dalam hal ini memang melaporkan, walaupun dari undang-undang tindak pidana pornografi ini adalah bukan delik aduan, tapi kemudian kita juga melengkapi dengan beberapa keterangan saksi ya, termasuk Bapak Joko Widodo sendiri itu sudah diambil keterangan oleh penyidik cyber kita sebelum pada saat dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu. Tanggal berapa itu tepatnya Pak? Sekitar 3-4 hari sebelumnya ya. 3-4 hari sebelum pelantikan. Kemudian yang melaporkan itu Pak Joko Widodo juga atau siapa? Pelapor tercatat di kita Bapak Henry Yosodiningrat. Oke, Pak Henry Yosodiningrat. Ya. Itu sebagai pelapor Pak ya, bukan kuasa hukum? Iya, sebagai kuasa hukum yang mewakili Bapak Joko Widodo. Oke. Ketika itu dilaporkan Pak, kemudian yang membuat banyak kaget orang, si pelaku langsung ditangkap dan ditahan. Jadi proses penyelidikan 3 bulan. Kan tadi saya sampaikan peristiwanya adalah dilaporkan kepada penyidik itu pada bulan Juli, dan baru bulan Oktober inilah penyidik berhasil menemukan, karena ini kan ada proses penyelidikan melalui IT ya, yang tentunya ya biasanya pelaku-pelaku seperti ini belum tentu ada di Indonesia, bisa saja dia berada di luar negeri. Tapi dalam hal ini memang tidak begitu kesulitan, karena begitu di tracing posisi dari tersangka itu berada di Jakarta. Dari yang didapat, bukti-bukti yang didapat oleh pihak kepolisian, si pelaku ini Pak, MA ini apakah memang yang membuat, kan ini kan tuduhannya dia telah mencemarkan nama baik dengan berupa gambar Pak ya, betul begitu Pak ya? Iya, benar. Nah, apakah si pelaku ini yang membuat gambarnya, kemudian ia yang memposting, kemudian yang menyebarkan, atau seperti apa? Atau hanya menyebarkan atau bagaimana? Ya, memang kita sedang mengembangkan lebih lanjut, apakah termasuk memproduksi atau tidak. Tetapi yang jelas di dalam undang-undang yang diatur di negara kita, mereka yang mengunggah atau memposting atau menyebarluaskan itu bisa berpotensi menjadi tersangka ya. Jadi dalam hal ini yang utamanya dapat saya katakan bahwa penyalahgunaan yang dilakukan adalah tentu terkait pornografi. Yang dimaksud adalah
ada gambar porno atau foto pornografi yang mengandung unsur pornografi dengan merekayasa wajah dari orang yang tergambar dalam foto itu mereka ganti ya, dengan kemampuan teknologi yang dimiliki mereka ganti dengan wajahnya Bapak Joko Widodo seperti itu. Pak Boy, ini yang terjadi atau pengalaman saya sendiri sering sekali ketika di era Capres itu banyak sekali Pak, baik Pak Prabowo, baik Pak Jokowi itu yang mendapatkan hal-hal yang demikian Pak. Kemudian pertanyaannya mengapa hanya ini yang diproses oleh pihak kepolisian Pak? Tidak yang ini, yang lain juga diproses. Cuman karena kita bicara tentang kasus ini ya, kasus yang lain kita bicara pada kesempatan yang lain. Kasus yang melakukan penghinaan terhadap Pak Prabowo, apakah itu juga diproses? Berjalan, jadi berjalan. Nanti kita cari waktu khusus kita bicara yang terkait progres kasus itu. Namun belum ada yang ditangkap dan ditahan Pak ya, seperti MA ya? Benar. Belum. Jadi ini kan proses sebenarnya ini proses yang cukup lama ya, 3 bulan ya. Ya. Artinya dalam proses penyelidikan untuk men-tracing posisi daripada tersangka itu ya cukup memakan waktu 3 bulan ya. Bisa juga ini suatu kondisi yang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Dikarenakan karena saya katakan tadi, bisa saja tersangka itu tidak ada di Indonesia. Kondisinya kan ini kejahatan yang sifatnya antar negara, bisa dimungkinkan seperti itu kondisinya. Tadi Pak Boy mengatakan memakan waktu 3 bulan Pak Boy ya, dan mencari tahu apakah ada di luar negeri ataukah ada di dalam negeri, kemudian siapa yang membuat. Dan akhirnya polisi melakukan penangkapan dan penahanan itu atas dasar apa Pak? Karena memposting saja akhirnya didapatkan Ya, bahwa itu. Semua didasarkan pada alat bukti yang cukup untuk melakukan upaya paksa penangkapan. Saya katakan tadi ini konstruksi pasalnya adalah pasal yang tidak hanya satu undang-undang saja ya. Di sini ada undang pornografi, undang-undang ITE dan undang tindak pidana umum. Jadi didasarkan kepada unsur-unsur delik yang patut atau dapat dipersangkakan kepada tersangka, penyidik menilai dan ini sudah merupakan cukup untuk melakukan upaya paksa penangkapan terhadap yang bersangkutan. Oke. Itu butuh waktu 3 bulan Pak selama itu? Benar. Untuk memastikan apakah pelakunya adalah MA atau bukan, itu 3 bulan? Benar. Jadi itu adalah kondisi nyata yang tidak ditutup-tutupi, tidak ditambahkan, tidak dikurangi. Tetapi tentu hikmah dari perkara ini ya, yang dapat kami sampaikan, dalam perspektif kepolisian ini kan sesuatu pembelajaran hukum yang patut dipahami oleh semua warga negara, bahwa penggunaan sosial atau media sosial itu dilandaskan pada aturan-aturan hukum, norma etika yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Jadi ini sangat memberikan manfaat bagus untuk kita semua, untuk tidak dengan sembarangan menggunakan media sosial, karena itu sudah diatur oleh hukum di negara kita. Kasus ini bulan Juli Pak ya? Masuk Benar. laporan ya, diadukan bulan Juli. Ya, bulan Saat Juli. itu lagi kampanye pemilu presiden. Oh sudah selesai, pemungutan suara kan tanggal 9. Ya, maaf, sudah pemungutan suara, kemudian itu berprosesnya ketika kampanye presiden maksud saya. Tidak. Proses postingan itu. Tidak. Jadi ketika ditemukan itu di bulan Juli itu ya, setelah pada tanggal 9 hari pemungutan suara itu. Setelah pemungutan suara itu, Ya. tanggal 9 itu. Kemudian laporan masuk sekitar tanggal 20 Juli. 27. 27 Juli. 27 Kemudian itu langsung diproses oleh pihak kepolisian. Ya prosesnya itu ada namanya langkah-langkah penyelidikan dalam konteks mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, termasuk pemeriksaan saksi dan juga tentu pemeriksaan ahli dalam hal ini ya. Ini ada tudingan yang agak kurang enak buat kepolisian. Polisi dituding berani akhirnya menangkap dan menahan tersangka itu karena akhirnya Pak Jokowi sudah ditetapkan sebagai presiden, Pak. Jadi polisi Ya. bekerja karena ini seorang presiden. Gitu. Ya penilaian boleh saja begitu, tapi kan ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh institusi Polri terkait laporan-laporan seperti ini. Apakah ini sesuatu hal yang layak dilakukan proses hukum atau tidak? Silahkan masyarakat menilai, tetapi ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Polri dalam konteks sebagai alat negara penegak hukum. Oke, baik.